Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mari kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti kita menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing, dan takwa dalam arti kita meninggalkan larangan Allah tanpa terkecuali karena kita takut akan murka Allah, takut akan azab Allah, dan takut akan siksa Allah apabila kita melanggar larangannya dan tidak menjalankan perintahnya. Waliyadzubillah. Jemaah yang berbahagia, Allah menyuruh kita untuk memeluk Islam, menjalankan Islam secara menyeluruh, secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, jalankanlah Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, dan jangan kamu tergoda mengikuti langkah-langkah setan, bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Catat ini, setan tak henti-hentinya memerangi kita siang dan malam. Mereka melihat kita di mana kita tidak melihat mereka, padahal mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka kita harus waspadai, jangan sampai justru kita mengikuti langkah-langkah setan, perbuatan-perbuatan setan yang Allah larang kita untuk mengikutinya. Salah satu larangan Allah terhadap perbuatan setan, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, maka itu termasuk adalah perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung, agar kamu sukses. Dari ayat ini ada 4 larangan Allah yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah meminum khamr. Salah satu larangan yang harus kita jauhi adalah minum khamr. Ini harus kita kampanyekan karena bahaya khamr ini luar biasa. Enggak boleh setitik pun kita meminumnya. Enggak ada jalan, enggak ada toleransi walaupun hanya sekedar saja, walaupun dosisnya sedikit. Karena yang namanya khamr termasuk narkoba di dalamnya. Itu adalah candu.
adiktif. Dia akan membuat kita ketagihan. Mungkin awalnya kita minum sedikit, kadar alkoholnya hanya 5%. Lama-lama meningkat 10%, 20%. Demikian juga dengan masalah narkoba, hanya mencicipi sedikit, lama-lama meningkat, dosisnya makin tinggi dan ujung-ujungnya overdosis. Banyak yang wafat. Dan sulit apabila orang sudah kecanduan hal ini. Terlepas dari homer atau narkoba ini sulit. Kita lihat banyak selebritis dari masa mudanya terkena narkoba sampai tuanya bolak-balik terkena narkoba, enggak sembuh-sembuh. Maka harus kita jauhi ini dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari masyarakat kita. Jamaah sekalian, dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'ul khamri." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Artinya yang terkait dengan khamr ini atau dengan narkoba ini semuanya diharamkan. Memproduksinya, memerasnya, minta diperaskan, menjualnya, mengedarkannya, duduk di dalam majelisnya pun enggak boleh, diharamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat hal-hal ini. Dalam hadisnya dikatakan Allah melaknat semua yang terkait dengan khamr. Ya, yang memerasnya, yang membawanya, yang minta diperaskan, yang menjualnya, yang meminumnya, yang duduk di majelisnya walaupun enggak minum tapi berkumpul dengan mereka, itu Allah laknat semua. Jemaah sekalian, kita tiap hari berdoa memohon pada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Namun ketahuilah, hal-hal yang terkait dengan khamr dan narkoba ini Allah haramkan kita masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis dikatakan, salah satu, qad haramallahu alaihimul jannah mudminul khamri. Ada 3 hal yang Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan khamr. Jamaah sekalian, meminum minuman keras itu bisa membuat orang selain ketagihan juga kehilangan daya pikir. Jiwanya rusak karena perilaku setan ini. Bahkan dikatakan induk segala kejahatan itulah khamr. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, la tasrabul khamru fa innaha miftahu kullu syarr. Janganlah kamu minum khamr karena sesungguhnya ia adalah kunci segala kejahatan dan keburukan. Karena khamr orang bisa lupa diri, orang bisa berzina, orang bisa membunuh. Karena khamr atau narkoba semua barang-barangnya habis dijual. Jamaah sekalian, yang kedua dalam ayat tadi adalah yang Allah larang karena itu termasuk perbuatan setan adalah berjudi. Kata maisir, kata dasarnya adalah yasaro. Artinya mudah. Maksudnya orang ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang dengan cara yang mudah, enggak mau bersusah payah. Akhirnya mereka bertaruh, berjudi. Dan ini hal yang luar biasa merambak dari kita kecil. Apa-apa bentuk permainan dijadikan taruhan. Dulu mungkin main catur taruhan, main dadu taruhan, kelereng taruhan, main gambaran kita kecil taruhan, sampai tebak-tebak 2 manggis pun taruhan. Sudah meningkat besar, main bola taruhan. Ada pertandingan bola apapun ditaruhkan. Sulit lepas. Bahkan saya dengar beberapa orang sekarang taruhan di pilpres. Berapa putaran? 1 atau 2 putaran. Siapa yang menang? Begitulah orang kalau sudah otak judi masuk.
apapun dijadikan taruhan. Dampaknya luar biasa. Jamaah sekalian, janganlah ini menjadi kebiasaan kita atau anak-anak kita dari kecil. Mungkin hanya sekedar main-mainan, tapi bentuknya taruhan ini nggak boleh. Anak-anak judi. Jadi judi itu bercabang-cabang. Ada anak-anak yang jadi permainan anak-anak. Maka kita harus jauhi, kontrol generasi kita. Dan yang ketiga yang Allah haramkan atau yang termasuk perbuatan setan adalah menyembah berhala. Dulu mungkin menyembah berhala, menyembah batu, menyembah patung, menyembah kayu. Tapi sekarang apapun yang bisa mengabaikan ketentuan Allah, merusak keyakinan kita, maka termasuk kategori berhala. Yang kita cintai melebihi cintanya Allah, yang kita agungkan, maka ini termasuk kategori berhala, yang termasuk perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Maka jauhilah hal ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa yaidhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anakku, jauhilah oleh kalian perbuatan syirik, perbuatan zalim, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah termasuk kezaliman yang amat besar. Dan dosa syirik ini tidaklah Allah ampuni kecuali dengan tobat nasuha. Allah mengampuni dosa-dosa lainnya kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Adakah perilaku ini masih ada di masyarakat kita? Banyak. Ada yang datang ke kuburan, ke makam minta restu. Apalagi menjelang tahun-tahun politik, meminta-minta ke kuburan. Orang mati, tokoh yang sudah wafat diminta pertolongannya. Dijadikan berhala oleh mereka. Datang ke dukun, orang pintar, berkedok ustadz, disebut uskun, ustadz tapi dukun, minta bantuannya, menerawang ke masa depan. Dan ini banyak sekali masyarakat kita seperti ini. Dikit-dikit ada masalah lari ke dukun, minta pertolongan ke orang pintar. Padahal Allah telah memberikan solusi. Doa kita itu mustajab. Sholat itu pertolongan. Kenapa kita nggak gunakan itu semua? Adapun yang keempat, yang termasuk perbuatan setan dalam ayat tadi adalah bentuk tatoyur. Orang dulu menganggap sial terhadap sesuatu. Mereka di zaman jahiliyah melepas burung untuk pergi atau tidaknya. Apabila burung itu belok ke kanan berarti nasib baik, perjalanannya akan menguntungkan. Tapi apabila burung itu terbang beloknya ke kiri, dia nggak jadi pergi karena akan mendatangkan kesialan dan kecelakaan. Dan masih banyak anggapan seperti ini, keyakinan seperti ini di masyarakat kita. Ada yang baca zodiak, percaya pada ramalan bintang, dan itu banyak di majalah-majalah. Enggak budaya atau adat, enggak boleh pakai pakaian ini ke tempat-tempat tertentu. Kalau kita dalam pernikahan enggak nginjak telur akan berdampak ini, kalau enggak buang-buang beras akan berdampak itu. Ini adalah budaya-budaya tatoyur. Ada suara burung, kita yakin itu suara burung, pasti akan ada yang meninggal. Dan ini hal yang hampir ada di masyarakat kita dari dulu, pasti seperti itu. Jamaah sekalian, karena itulah Allah menyuruh kita untuk bertawakal. Lakukan maksimal usaha kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala
apapun yang terjadi itu adalah sudah kehendak Allah, sudah suratan Allah untuk menakal ini semua. Dan marilah kita jauhi bujuk rayu setan ini, karena setan itu dua senjatanya. Pertama, menanamkan subhat, keraguan-raguan dalam pikiran kita, ragu akan kebenaran, ragu akan syariat yang Allah turunkan. Dan ini hanya bisa kita halau dengan kita duduk di majelis ilmu, belajar, hadiri di majelis taklim. Dan yang kedua adalah bentuk syahwat. Maka ini harus kita lawan dengan mujahadah, tazkiyatun nufus, dengan sungguh-sungguh mengendalikan syahwat kita, hawa nafsu kita kendalikan ke tempat yang benar. Jangan kita turuti sehingga menabrak larangan-larangan Allah. Maka itulah hal yang harusnya kita camkan tentang hal ini, yaitu 4 langkah perbuatan setan yang harus kita jauhi. Yang pertama berkaitan dengan khamr. Yang kedua masalah berjudi. Dan yang ketiga masalah menyembah berhala atau mengagungkan sesuatu. Dan yang keempat masalah tatoyur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum nafihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa idzal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wahdzul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur al mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wa zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassah wa sa'il buldanil muslimina amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkuru alladzi yadhkurkum wazkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.